Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Al-Hakim Iskandar. Di sini saya akan memperagakan penggunaan aplikasi Odoo versi 13. Pertama kita langsung masuk saja ke database Odoo di localhost 8069. Kemudian kita sudah lihat ini adalah tampilan menu menggunakan tema MUK Backend. Kemudian berikut adalah aplikasi yang sudah kita install, ada Odoo 13 Full Accounting Kit. Habis itu ada CRM, ada website, ada project, inventory, manufacturing, sales, point of sale, kemudian ada purchase, ada attendance, recruitment, employee. Terus di bawah ini ada accounting yang kita masukkan install secara manual. Kemudian ada open world material backend, itu adalah tema yang satunya lagi yang warnanya biru. Mungkin kita contohin aja ya. Ini yang sudah terinstall apply MUK backend temanya. Di sini adalah ini contoh zipnya yang file kita download, tema dan aplikasi. Kita unzip saja, contohnya seperti ini. Nah, ini folder yang kita copy ke Odoo server, Odoo lagi add-ons. Nah, kita pastenya di bagian sini. Kita ke apps, kita cari. Nah, ini openworld-nya yang mau kita install. Ini belum sepenuhnya terinstall ya, baru bagian atasnya aja terlihat sudah biru itu. Mungkin kita uninstall dulu yang MUK nya soalnya. Nah, ini berikut adalah tampilannya yang backend open world material. Ini kalau kita download, kita sesuaikan lagi versinya. Ini karena Odoo versi 13, kita pakai yang V13. Ini kita kembalikan lagi saja ke tema MUK supaya nggak bingung, karena video contohnya pakainya MUK backend. Oke, sudah kembali ke MUK. Tadi itu sebelum menginstal kita pakai developer mode ya, dinyalakan. Sekarang kita deactivate lagi. Oke, sudah deactivate. Lanjut kita bikin setup user. Berikut kan masih misal admin, nama bawaan kita setting aja, kita sesuaikan lagi. Habis itu kita bisa kasih gambar juga, kita sesuaikan. Nah, berikut contohnya. Kita balik lagi ke setting, lanjut setup company. Nah, berikut yang sudah ada di demo account kita rubah saja. PT Sentosa Abadi dan Soekarno Hatta nomor 9
Indonesia, Jawa Tengah, Kota Semarang. Kita agak ngasal aja karena buat contoh praktek aja ya. Ini kita bisa isi email, habis itu kita sesuaikan currency-nya. Oke, itu sebagai cabang pusat kita anggap. Nah, kita bikin cabang di kota lainnya, contoh Yogyakarta. Oke, setup lagi, kita sesuaikan lagi. Kita ubah currency, jangan lupa disamakan saja sama parent company, itu perusahaan pusatnya, kantor cabang pusat. Kasih gambar-gambar biar agak menarik. Oke, kita sudah setup kedua tersebut. Sekarang kita bikin lagi satu user. Di sini kita menambahkan manajer buat perusahaannya. Karena kita tadi yang dari Michelle kita sesuaikan tadi, itu anggap saja sebagai pemilik perusahaan atau owner. Di sini kita sesuaikan allowed company, habis itu default company, dan lain-lain kita sesuaikan lagi karena ini adalah hak akses yang kita berikan. Kasih gambar, oke, save. Nah, kita lanjut ke menu accounting yang sudah kita install tadi, ke configuration, add bank account. Kita ambil contoh saja BNI, dimasukkan nomor rekening, banknya BNI, kodenya kita kasih BNI saja. Kemudian configuration lagi, lanjut ke bank account. Kita visual position, buat lagi satu, contoh aja 2020, detect automatically, di checklist country group kita bikin Indonesia. Oke, save. Kemudian sebentar, saya agak lupa menunya di mana. Sebentar. Oke. Di bagian configuration, chart of account. Nah, kita cari akun BNI tadi, kita sesuaikan pajak yang berlaku. Oke, yang diberlakukan, maaf. Oke, sudah tersimpan, perusahaannya sudah betul. Kita overview accounting datanya dari set company data. Oke, sudah sesuai. Apply. Oke, bank account sudah. Accounting period kita buat saja 2022, 31 Desember. Oke, apply. Kita review. Di sini bank yang kita gunakan BNI. Kemudian kita akan
top up saldonya di sini. Anggap contoh saja 10 juta. Oke. Kemudian kita ke menu sales. Nah, di bagian configuration, maaf sebentar, di bagian quotation kita setup juga dari company data, quotationnya layout dari faktur, berikut contoh faktur. Kita bisa custom berikut, bisa menggunakan box tabel, background, kita tambahkan footernya dan tagline company kita. Save. Oke. Kita set payment method. Pakai yang custom saja. Oke. Send sampel, jangan lupa. Oke, desain. Nah, kalau sudah ada tampilan nice work, your configuration is done, kita klik close. Nah, sudah benar. Kemudian kita lanjut ke bagian purchase configuration setting. Kita checklist bagian purchase agreement, save. Kemudian kita ke bagian beda menu sebentar. Shippingnya kita checklist shipping cost, save. Kemudian kita ke bagian menu inventory configuration setting, bagian warehouse kita checklist storage location, kemudian di save. Oh ya, tadi di bagian sales kita kembali lagi, kita bikin new customer. Berikut adalah contoh yang saya buat. Kemal full, kita isi data yang sesuai dengan perusahaannya tersebut, perusahaan customer. Karena ini masih bagian company ya, yang titik di atas itu, ini masih bagian company. Oke, kita save. Kemudian kita bikin lagi individual dari contoh company yang kita buat tadi. Nah, kita pilih Kemal Phone, kita sesuaikan lagi, kita set. Oke, save. Kita beri gambar lagi ya, biar nggak boring. Oke, save.
itu adalah dua contohnya. Kemudian ini contoh kita import pakai file Excel. Kita itu download template-nya dulu, itu di bagian tengah halaman kita download, dibuka. Contohnya kayak gini, kita kalau langsung, nah kita buka aja, kita isi yang sesuai data yang mau kita input. Nah kalau pakai Excel ini kita bisa langsung sekali input lebih dari satu inputan. Berikut adalah contohnya yang harus kita masukkan. Jangan lupa disesuaikan sama yang ada di aplikasi. Kayak state-nya itu, aplikasinya udah hanya membacanya kode JT Jawa Tengah, Yogyakarta, YO. Nah itu kita sesuaikan aja. Berikut sudah. Oke, relate company-nya jangan lupa. File. Oke, nah sama kan kita import. Oke. Kemudian kita bagian forecast, kita tambahkan vendor. Nah berikut juga kita input company-nya dulu. Kita masukkan data dari company-nya, mulai dari alamat, nomor telepon, email, website, dan kelengkapan lainnya. Di bagian bawah itu juga ada customisasi lainnya, cuma kita gak isi, save. Oke, lanjut ke individual. Kita isi lagi sesuai data. Oke. Save. Oke. Berikut kita juga kasih gambar biar lebih menarik, sama sebagai penanda. Semisal pemakainya nanti pun memiliki data banyak perusahaan, datanya numpuk, pakai gambar bisa lebih memudahkan buat mencari. Nah berikut kita juga bisa input secara bersamaan pakai Excel. Caranya sama kayak sebelumnya yang customer. Oke, kita bisa tes dulu untuk ngecek ada kesalahan tidak. Oke, save. Nah kita lanjut ke master data. Kita akan membuat item baru, produk baru yang kita jual di perusahaan kita. Contoh berikut, nama kita isikan harga jual, harga modal. Berikut adalah opsi pendukungnya, kita masukkan yang berat, volume. Oke, di save. Kita juga bisa menggunakan Excel. Caranya masih sama, di download template-nya dulu, kita isikan data sesuai yang kita inginkan, yang nantinya juga akan memudahkan penggunaan di aplikasi. Kita bisa juga pakai barcode. Oke,
kita load file. Oke, tes sudah sesuai, valid, import. Nah, sudah terinput e-commerce. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.